Ibu Mira, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah bersama-sama menyusun RPP tentang pembelajaran diferensiasi. Dan hari ini rencananya Ibu Mira sesuai jadwal kita kemarin akan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 6D. Ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran berdiferensiasi yang telah disusun oleh Ibu Mira, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Bu. Iya, Bu. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah yaitu dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah disusun, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada proses pembelajaran nanti? Tujuan yang ini dicapai setelah pembelajaran, setelah anak mengamati sebuah video, kemudian mendengarkan video dan melakukan percobaan, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasikan benda-benda magnetis dan non-magnetis. Kemudian lagi, selain bisa mengidentifikasi, mereka juga bisa membedakan antara benda-benda magnetis dan non-magnetis. Selain itu juga tujuan yang lain, anak-anak bisa mengklasifikasikan atau mengelompokkan benda magnetis yang tarikannya kuat atau lemah terhadap magnet. Dan yang terakhir, anak-anak bisa membuat sebuah laporan hasil pengamatan dan dapat mempresentasikan. Jadi ada 4 Bu ya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah proses pembelajaran dilaksanakan. Selain itu Bu, pendekatan apa yang digunakan dalam pembelajaran ini nantinya? Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran ini itu pendekatan saintifik. Kemudian lagi model pembelajarannya adalah model pembelajaran deep learning. Kemudian lagi metodenya metode diskusi, tanya jawab. Kemudian ada praktik itu percobaan. Kemudian lagi ada penulisan, ada anak mengerjakan beberapa soal. Selanjutnya Bu, sebelumnya kan kita sudah membahas sedikit mengenai pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, bagaimana proses pembelajaran nantinya yang akan diimplementasikan itu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri? Hasil diagnosa saya adalah studi kemampuan belajar anak. Cara belajar anak saya membagi kelas menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelas visual, itu kira-kira 7 orang. Kemudian lagi kelas auditori 7 orang, dan kelas kinestetis itu sebanyak 6 orang. Dan kemudian dalam proses pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti Bu, kira-kira area pengembangan apa yang ingin Ibu capai? ya, dalam pembelajaran nanti yang akan saya terapkan dalam pembelajaran itu adalah pembelajaran berdiferensiasi anak. Stop dulu. Nah, dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti, area pengembangan apa yang hendak dicapai? Ya, dalam pembelajaran itu saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi pada kemampuan anak. Nah, dari pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti Bu, kira-kira area pengembangan apa yang hendak Ibu capai? Ya, dalam pembelajaran itu saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar anak. Jadi 3 gaya 3 belajar anak. Yang saya kelompokkan tadi, visual dan kinestetis. Nah, untuk mencapai itu, strategi apa yang Ibu persiapkan? Strategi yang saya persiapkan, yang pertama saya mencari informasi dari berbagai sumber, yaitu dari internet. Kemudian saya cari dari aplikasi juga berbagi, kemudian mencari informasi dari teknologi informasi, kemudian mengambil dari guru-guru yang lain, berbagi pengalaman tentang itu. Baik sekali Ibu Mira. Kalau begitu, selamat melaksanakan proses pembelajaran ya Bu. Sukses selalu, dan nanti saya izin untuk melaksanakan observasi pembelajaran, dan setelah itu nanti kita akan membicarakan kembali percakapan pasca observasi. Oh iya Bu, terima kasih banyak, mohon doanya. Iya, sama-sama Ibu Mira, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Mira? Jadi pertemuan kita pada hari ini merupakan tindak lanjut dari proses pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilaksanakan oleh Ibu Mira pada hari sebelumnya. Bisa dibilang hari ini adalah percakapan pasca observasi. Jadi kan pada saat pembelajaran kemarin saya sudah mohon izin kepada Ibu Mira untuk melakukan observasi pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang mengembangkan keterampilan sosial emosional yang akan Ibu Mira lakukan. Jadi setelah pembelajaran kemarin Bu, saya ingin bertanya bagaimana perasaan Ibu Mira pada saat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Sampai awalnya saya ada rasa sedikit grogi karena baru pertama kali saya diferensiasi kemudian pengalaman sebelumnya juga pernah tapi tidak mencakup menjadi satu tapi misah-misah. Kemudian yang kedua karena mungkin diawasi dengan divideokan dalam video, jadi agak sedikit grogi ya dan ada rasa takut karena tidak kooperatif pada saat Jadi grogi ya, barulah pembelajaran itu divideokan dan juga ada yang melihat. Biasanya kita kan memang ada yang pengawas ya, tapi tidak divideokan ini. Tapi kalau ini divideokan rasanya agak kikuk ya, ruang geraknya agak kurang bebas gitu. Jadi ya itulah, nanti lihat aja hasilnya videonya seperti apa. Jadi dari pembelajaran yang satu bisa disebutkan tujuan dari pembelajaran yang dilakukan itu apa? Klasifikasikan mendapat medis yang sesuai tarikannya dengan magnet atau yang normal. Kemudian selain itu juga anak-anak bisa membuat laporan hasil kegiatan mereka dan bisa mempresentasikan itu. Lalu terkait dengan pembelajaran diferensiasi Bu, strategi apa yang sudah digunakan dalam proses pembelajaran? Saya itu menggunakan konten coba bahan yang berada di lingkungan sekitar anak. Video itu saya bagi menjadi 3 sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Kelas itu saya bagi 3, yaitu kalau pertama visual, nanti cara belajar mereka melihat video. Yang kedua auditori. Auditori itu anak-anak mendengarkan videonya sama dengan yang kelompok pertama, tapi mereka mendengarkan lebih fokus mendengarkan dengan headset. Kemudian yang ketiga kalau setting studies, mereka membawa alat dan ada juga yang siapkan video. Kemudian mereka melakukan percobaan dan melihat sendiri dengan nyata benda-benda yang bisa magnetik dan Jadi itu strategi yang sudah digunakan. Kalau saya melihat berarti Ibu sudah melaksanakan 3 strategi
dan mereka hias semaksimal mungkin sehingga teman-teman bisa melihat hasil pembelajaran mereka. Kemudian yang auditori juga maju ke depan, beberapa anak mereka menjelaskan, jadi lebih tulisan kalau di auditori supaya suaranya iya gitu. Nah, dari rencana yang sudah Ibu susun sedemikian rupa, Bu, apakah menurut Ibu proses pembelajarannya itu sudah sesuai dengan rencana Yang sudah disusun sebelumnya. kalau sebagian